Usai Erlangga mundur dari kursi Ketua Umum Partai Golkar, hari ini DPP Partai menggelar Rapimnas dan juga Munas. Menteri ESDM yang baru dilantik, Bahlil Lahadalia dipastikan gantikan Erlangga karena ia menjadi calon tunggal yang lolos verifikasi. Bahlil Lahadalia dipastikan menjadi calon tunggal Ketua Umum Partai Golkar usai Ridwan Hisyam tak lolos verifikasi. Kepastian ini disampaikan langsung pelaksana tugas Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang usai menggelar rapat pimpinan nasional Selasa siang. Dengan tidak adanya pesaing, maka Menteri ESDM yang baru dilantik ini dipastikan akan memimpin Golkar untuk 5 tahun ke depan. Terkait kepengurusan yang baru nanti, Agus menegaskan tidak akan mengubah rekomendasi dukungan kepada calon kepala daerah yang sebagian sudah diterbitkan di era Erlangga. Kita mengetahui bahwa hanya satu nama yang lolos atau memenuhi syarat dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Partai Golkar melalui SD sebagai caketum. Yang satu yaitu Bapak Bahlil Lahadalia. Sehingga karena ini satu, logis saja bahwa nanti dalam Munas kita akan segera menetapkan, kita akan segera memutuskan dan menetapkan Bapak Bahlil sebagai ketua pimpinan ke depan. Pada penutupan Munas, Ketua Umum baru Partai Golkar Bahlil Lahadalia akan menjabarkan visi misinya di hadapan para kader partai. Selain akan dihadiri petinggi partai dan para mantan Ketua Umum, Munas Partai Golkar ke-11 akan dihadiri Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Nindi Dewinta, Eki Rizky melaporkan untuk NET. Ya, pasca mundurnya Erlangga Hartanto, Partai Golongan Karya menggelar musyawarah nasional luar biasa di hari ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencuat menjadi calon ketua umum tunggal di tengah polemik internal Partai Beringin. Dua bulan jelang lengsernya Presiden Joko Widodo, tiba-tiba saja ramai partai politik menggelar Munas, Kongres hingga Muktamar. Mulai dari Partai Kebangkitan Bangsa yang akan menggelar Muktamar tanggal 24 hingga 25 Agustus nanti. Lalu jeda sehari, Partai Nasdem pun sudah dijadwalkan menggelar Kongres. Sementara Partai Golkar menggelar Rapimnas dan Munas hari ini, usai partai berlambang pohon beringin ini mengalami turbulensi. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto tiba-tiba mundur. Uniknya, Menteri Koordinator Perekonomian itu menjelaskan alasannya karena ingin menjaga keutuhan partai. Maka dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Pasca mundurnya Erlangga, Dewan Petinggi Partai Beringin bergerak cepat dengan memajukan musyawarah nasional atau Munas menjadi Munas luar biasa atau Munaslup hari ini. Padahal berdasarkan ADART partai, Munas untuk menetapkan ketua umum partai baru akan dihelat pada Desember mendatang atau setelah lengsernya Presiden Jokowi. Pengunduran diri Erlangga mirip dengan situasi ketika Setia Novanto juga mundur dari kursi ketua umum saat menghadapi masalah hukum. Diketahui sebelumnya, dalam kasus korupsi izin ekspor CPO, Erlangga sempat diperiksa oleh Kejaksaan Agung sebagai saksi. Nah, dengan semua pertimbangan inilah bagi saya pemunduran dirinya Pak Erlangga ini nggak masuk akal, nggak rasional gitu. Nah, kalau kita nggak menemukan alasan-alasan yang bersifat rasional, alias tindakan ini terlihat seperti tidak rasional, ya tentu jawabannya di luar itu kan. Nah, apa yang di luar itu? Biasanya berhubungan dengan kekuasaan. Nah, artinya berhubungan dengan sesuatu yang jauh lebih berkuasa dari dia gitu. Hal janggal lain dari kasakusuk di tubuh Golkar belakangan ini adalah sedikitnya upaya kader Golkar yang bersaing memperebutkan kursi pimpinan partai. Langkah ini memuluskan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjadi calon tunggal ketua umum partai politik tertua ini. Bahlil sejatinya tak bisa dibilang kuning sejati. Meski pernah menjadi bendahara umum DPD Golkar Papua Barat, mantan Menteri Investasi ini tak pernah benar-benar menduduki jabatan di Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar.
Bahkan pada 2010 silam, Bahlil kalah dalam pemilihan Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Partai Golkar dari Dev Laksono. Bahlil kini dikenal dekat dengan rezim Presiden Jokowi. Pria kelahiran Banda, Maluku Tengah didapuk menjadi wakil ketua tim kampanye nasional Prabowo Gibran. Karpet merah penunjukan Bahlil sebagai Ketua Umum Partai Golkar sudah tersusun rapi. Ia menjadi calon tunggal Ketua Umum Golkar pada musyawarah nasional luar biasa hari ini. Selain memilih Ketua Umum baru, Munaslup Partai Golkar juga bakal mengesahkan AD/ART baru, serta menetapkan Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan, Ketua Dewan Pakar, dan Ketua Mahkamah Partai. Tim Liputan melaporkan untuk NET.